Diharap bakal agak berisik ya. Untuk hari ini kita bakal bahas terkait sama UTS. Nah, ini aku pakai PPT yang tahun lalu karena kebetulan asistennya aku juga. Jadi ini kredit juga buat, Bos Ojan sama Kavian ya, buat yang udah bikin PPT-nya tahun lalu. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa pembahasan, tapi yang aku bahas nanti yang 2022 sama pembahasan kuis aja paling ya, kuis tahun lalu ini. Di sini yang pertama kita bahas buat kuis tahun lalu dulu. Yang pertama ini ada sebuah kasus, ada 2 kasus sih kalau nggak salah ya di sini. Oh, berapa ya? Aku lupa. Nah, intinya pemerintahnya bermaksud untuk menyusun cara pengembangan jaringan jalan di sebuah kota selama 20 tahun mendatang. Terus diminta tuh konsultan buat nyusun cara pengembangan 5 tahun, 5 tahunan. Termasuk dalamnya juga pengaturan lalu lintas, pengaturan lain-lain juga. Nah, kita disuruh pakai model makro untuk menganalisis rencana ini. Nah, ini jawabannya ya. Jadi, untuk melakukan cara pengembangan dengan interval pengembangan setiap 4 tahun, diperlukan ada pencarian terlebih dulu menggunakan model transportasi yang makro untuk menentukan cara jaringan, serta juga menguji dampak serta konsekuensi dan dari perubahannya itu. Selain itu, modelnya juga dapat digunakan sebagai prediksi yang akan terjadi pada jaringan jalan, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk setiap kondisi terjadi. Nah, jangan lupa kita mengkonsiderasi juga si pemodelan 4 tahap atau sequential modeling. Itu meliputi trip generation, trip distribution, modal split, dan juga trip assignment. Nah, ini spesifiknya nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Kalau apa masih lupa-lupa. Kemudian model dibuat untuk kondisi existing, pada tahun ke-0, kemudian tahun ke-5, 10, 15, 20, karena tadi kan per 5 tahunan ya, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan itu. Nah, setelah itu, penanganan dapat dilakukan untuk jaringan jalan yang ada, dapat berupa pengembangan terbaru, atau juga berupa perbaikan jalan, ataupun misalnya pelebaran jalan gitu. Nah, ini hasilnya akan digunakan oleh pemerintah. Kita bisa memberi saran kepada pemerintah sebagai konsultan untuk menentukan keputusan yang akan diambil itu. Nah, kemudian pada model makro simulasi, pengatur lalu lintasnya itu nggak dilakukan menggunakan jenis model ini, tapi harus pakai model mikro, karena kan kita maunya ninjau per simpang ya. Kalau simpang itu dia tuh sebagai not-not atau sebagai simpul-simpul, jadi nggak bisa pakai model makro. Kalau kita mau mendetailkan di situ, berarti kita harus pakai model yang mikro. Jadi walaupun tadi diminta model makro untuk perencanaannya, tapi kalau misal kita mau merencanakan untuk per simpangnya, itu harus pakai model yang mikro. Nah, ini buat kasus 2-nya, pemerintah udah punya model tadi. Kemudian dimasukkan untuk diperbarui modelnya. Kemudian disuruh analisis tahapan pada model penting dan juga dapat diperbarui. Tentunya yang pertama kita harus melakukan kajian dulu dari pemerintah itu pada model yang telah ada dengan menyesuaikan parameter sosioekonominya. Karena itu kan merupakan wilayah yang luas ya kalau daerah itu. Jadi pasti zonanya zona heterogen. Nah, di situ kalau misalnya kondisi sosioekonomi berubah secara signifikan, maka perlu dilakukan model ulang lagi dengan menggunakan kondisi yang saat ini ataupun yang kondisi yang terbaru. Kalau misal sesuai dengan dicanangkan, maka perlu adanya kalibrasi ulang terhadap model yang ada dengan nilai validasi berupa data pada saat ini. Itu buat yang pertama, kemudian yang kedua itu disuruh namanya membuat zona atau zoning dari daerah studi ini. Nah, di sini ada pembuatan jalur kereta api dengan beberapa titik stasiun. Nah, kalau kita lihat di gambar tadi itu ada 6 zona kecamatan yang dilalui oleh jalur kereta api. Sekaligus juga ada stasiun-stasiunnya itu. Jadi dari Kalideres, Cengkareng dan seterusnya itu tuh kecamatan-kecamatannya. Nah, tapi kalau bisa kita lihat tuh di daerah Kembangan ini atau di kecamatan Kembangan ini tuh dia punya apa namanya 3 stasiun tuh di kecamatan tuh. Artinya kalau misal seperti itu, eh, sorry, sorry belum sampai situ. Eh, Meskipun cuma ada 6 kecamatan di sini tuh, kita juga perlu meninjau zona eksternalnya gitu. Jadi ini yang internalnya yang udah dikasih petanya ini, tapi ada juga yang eksternal di luar ini. Ini kan Jakarta Barat ya. Jadi masih ada Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan seterusnya. Nah, itu sebagai zona eksternal. Jangan lupa juga itu dikonsiderasi. Tuh, lalu, nah ini untuk modelannya digunakan dulu asumsi bahwa yang dimodelkan itu adalah yang model utamanya berupa kereta api. Jadi karena ini kita ninjaunya proyek kereta api,
Jangan lupa asumsinya bahwa moda utama yang digunakan adalah kereta api itu. Kemudian lakukan juga penentuan zona pergerakan. Nah, tadi kayak aku bilang tadi eee, apa, dipisah-pisah menjadi zona-zona tertentu gitu. Nah, tadi, untuk 6 kecamatan tuh jadi satu zona gitu. Jadi, zona pertama itu misal di yang Kalideres, yang kedua Cengkareng, ketiga Kembangan, 4 Kebonjeruk, 5 Palmerah, 6 Gelora Petamburan. Nah, seperti itu. Nah, pada resepsi tersebut digunakan juga yang kita sebut sebagai sentroid, sebagai representasi dari pusat bangkit dan tarikan. Nah, ini perlu diingat juga bahwa pada suatu kota itu nggak cuma pergerakan antar antar zonanya itu, tapi ada juga gerakan dari luar kota tersebut. Kayak yang tadi aku bilang, makanya perlu, pembuatan zona eksternal juga dari luar kota. Nah, ini sebenarnya berdasarkan engineering adjustment aja gitu, jadi kayak perlunya berapa, apakah perlu di keempat sisi atau misalnya di sisi yang utaranya perlu 2, nah itu dari engineering adjustment masing-masing ya. Karena biasanya juga nggak terlalu signifikan, biasanya. Tapi kalau misalnya lebih signifikan, harusnya dibuat lebih banyak, apa namanya, zoningnya di eksternal itu. Ini contohnya ya, kayak di timur, selatan, barat, utara dibagi jadi 4. Nah, kemudian dari situ dapat juga dimodelkan yang interzonanya. Namun hal tersebut itu masih belum cukup karena di Kembangan tadi kayak aku bilang, itu ada 3 stasiun sekaligus. Yang artinya bahwa di situ tuh jadi kayak, semacam, apa ya, pusat aktivitas ataupun pusat pergerakannya gitu. Sehingga kontribusinya dari pergerakan intrazonanya atau dalam zona itu sendiri cukup signifikan. Makanya kita perlu, eee, ngebagi lagi tuh si zona itu yang di Kecamatan Kembangan itu jadi zona-zona yang lebih kecil lagi. Jadi nggak cuma satu zona aja, tapi bisa diperbanyak gitu. Jadi per kelurahan, kalau saran aku seperti itu. Untuk pemberian sentroidnya ataupun untuk zoningnya pada Kecamatan Kembangan itu. Sehingga dapat juga mengakomodasi pergerakan intrazona dalam zona tersebut yang terjadi. Nah, ini yang kuis 3 ini relatif cuma salin PPT doang, jadi bisa dicek aja ya di PPT-nya yang tentang, survei. Masuk ke UTS 2022. Nah, ini relatif, prosedural ya, kayak dari awal tuh cuma trip generation, terus kedua trip distribution. Jadi kita diminta melakukan analisa perhitungan atau, untuk memprediksi MAT atau matriks asal tujuan pada 5 tahun mendatang dari 8 zona dengan mengkonsiderasikan aspek biaya transportasi. Nah, ini sebenarnya udah clue ya. Jadi udah punya aspek biaya ini berarti kemungkinan ini kita pakainya, gravity model untuk trip distribution-nya. Dia ngasih si matriks priornya atau matriks hasil surveinya ini yang di nomor 1. Kemudian di nomor 2 dia kasih biaya transportasi antar zona atau matriks cost-nya ini cost matrix. Kemudian dia juga kasih data bangkit tarikan dan juga data sosial ekonomi yang lainnya gitu. Ada jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, pertumbuhannya, dan bangkit tarikan. Nah, ini sebenarnya yang perlu kalian pakai cuma yang penduduk sama tenaga kerja aja sih sebenarnya. Kalau yang pertumbuhan itu nanti dipakai buat proyeksinya aja. Bagusnya seperti itu ya. Kemudian di sini, ya inilah ya, kayak modelnya model 4 tahap. Kita potong sampai trip distribution karena kita cuma diminta cari MAT-nya aja. Yang pertama tentunya kita melakukan trip generation, nanti tinggal analisis aja, menggunakan menggunakan analisis korelasi ya. Nah, ini ngecek dulu nih apakah, eee, bisa digunakan dua-duanya atau enggak tuh si jumlah penduduk sama jumlah tenaga kerja. Nah, hasilnya bisa dilihat di samping kanan nih. Jadi kalau misalkan udah tahu cara pakai Excel-nya ya harusnya udah gampang sih ya munculin ini gitu. Kita lihat bahwa si jumlah penduduk ini di X1 ini, dia tuh memiliki korelasi yang tinggi dengan X2-nya sebesar 0,85 karena kan lebih dari 0,5 ya. Makanya dia tuh nggak boleh pakai dua-duanya. Jadi kita harus pakai satu aja. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang jumlah tenaga kerja. Karena dia korelasinya lebih tinggi dibandingkan yang jumlah penduduk untuk bangkitannya ini. Jadi kita coba pakai satu variabel aja. Jadi bentuknya Y sama dengan A plus BX. A-nya itu konstantannya, B itu koefisiensi jumlah penduduknya. Kemudian pakai regresi linear nanti buat dapetin konstantannya seperti apa. Sebenarnya nggak harus pakai yang kayak gini juga, ini agak panjang ya. Kalau misalnya mau manual kayak gini.
Tapi kalau nggak mau manual, silakan pakai aja secara grafis untuk bikin plot grafik ya. Nanti kan muncul juga tuh si R kuadrat sama persamaannya itu. Atau bisa juga pakai eh, yang dari Excel udah ada tuh untuk dia data analisis terkait sama regression. Itu bisa langsung muncul hasilnya seperti apa. Koefisien sama konstantanya ini. Itu dilakuin juga buat yang tarikannya juga ya. Jadi kan tadi kan baru bangkitan aja. Kemudian tarikan juga dilakuin. Nah ini yang tadi untuk proyeksinya, silakan pakai yang tingkat pertumbuhannya itu per zonanya. Nanti bisa dapat jumlah tenaga kerja tahun ke N-nya atau 5 tahun ke depannya itu. Nah, dan tarikan juga sama, nanti dilakuin juga cara yang sama ya. Kalau di sini, karena bagian tarikannya itu nggak punya total yang sama, perlu normalisasi sehingga totalnya jadi sama. Nah, ini jadi caranya adalah dengan cara membagi tarikan totalnya yang di eh, yang di kolom jumlah, sorry yang di baris jumlah itu, dan 43 dibagi dengan 9110. Jadi 1,03 itu dikaliin sama semua bangkitannya. Kalau mau pakai tarikan juga nggak apa-apa. Jadi kayak pakai aja 910 per 943. Itu nanti kalau mau jadi normalisasi yang tarikannya. Jadi pilih satu aja yang buat yang di buat disamain. Jangan dua-duanya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya cuma mau bahwa si jumlah ini sama antara yang bangkitan sama tarikannya itu. So, buat yang generation ada yang mau tanyain dulu nggak ya? Kita tunggu sampai 15-17. Bos mau nanya bos, Ya ya. kalau misalnya tadi kan pas diuji korelasi, terus ada yang tadi kan kalau misalnya lebih dari 0,5 maka korelasinya tinggi, terus jadinya cukup pakai persamaan linear biasa gitu bos, maksudnya variabelnya satu aja gitu. Nah, kalau kurang dari 0,5 kan dia yang pakai ada dua variabel gitu bos, maksudnya multilinear ya hitungannya. Nah, itu tuh cara kita ngelakuin, kan saya eh, kan udah dicoba juga pakai data analisis terus regression gitu bos. Nah, terus saya bingung harus kalau mau dibuat dua variabel tuh gimana sih bos? Eh, oh, lupa sih nyimpan di mana hasilnya. Itu ada itunya nggak? Contoh hasil Excelnya di share sini aja. Hasil Excel yang udah tak coba gitu ya maksudnya. Yang regression iya. Oke, ini sih bos. Terus ini hasilnya kan di sini. Ini kan udah korelasi. Terus ini tak coba di outputin. Terus ya ini kan cuman linear biasa ya, maksudnya nggak dua variabel gitu. Nah kalau misalnya ininya kurang dari 0,5 gitu, berarti kan emang harus ada dua variabel gitu. Berarti A plus BX2 plus atau A plus BX1 plus BX2 gitu misalnya. Nah itu tuh cara kita regresinya gimana bos? Coba kayak yang tadi output regressionnya tuh. Output yang regression. Nah itu kan ada si itu koefisien itu tuh. Nah ya pakainya yang itu. Itu intercept itu yang si apa konstantanya. Sementara yang X variabelnya itu yang si koefisiennya untuk yang di X-nya. Nah kan itu cuman satu variabel bos. Kalau misalnya X-nya ada dua gitu. Oh harusnya itu ngeplotnya 2X langsung gitu. Jangan satu-satu gitu. Itu regressionnya Oh, jangan satu-satu gitu. Harus duanya langsung. coba ya. Ini kan Y-nya yang ini bos. Nah, X-nya kan misalnya 2 nih, X1 dan X2. Berarti diterusin aja tuh gimana? Iya terusin aja. Oh, di input aja gitu ya. Jadi inputnya ada tiga itu. X1, X2 sama Y1. Jadi dia bakal muncul kayak tadi itu. Si koefisiennya itu. Oh, X1, X2 sama Y1. Ini Y1 di sini, Ya terus X1, X2-nya di dalam satu C yang panjang gitu ya, maksudnya ke bawah gitu. yang Di panjang input. gimana tuh?
Maksudnya ya udah di input aja, yang ini di input terus yang ini di input gitu. Ya Di ya, X range. dalam satu kali ngerjain solver itu. Apa data analisis itu. Oh, oke. Tadi coba dulu. Oke. Oke, ada lagi. Kasih bos. Tuh. Lihat dulu kali ya. Nah, berikutnya buat yang trip distribution-nya dengan asumsi dasarnya kayak yang udah dijelasin kemarin ya ini. Ini ya, udah kan udah dikasih tahu kemarin ya. Jadi baca aja. Ini ada rumus-rumusnya. Terus karena pada soal diketahui teks batasannya atau impedance-nya berupa cost atau biaya, maka pakainya metode gravity. Kalau misalnya, jadi kita nentuin metodenya itu tergantung sama apa yang diketahui. Nah, kita pakai gravity yang mana itu tergantung sama tadi diketahuinya apa tuh buat yang di hasil proyeksinya itu. Kalau misalnya cuma diketahui total perjalanan atau total tripnya doang, berarti kita pakainya UCGR atau unconstrained gravity. Kalau misal cuma diketahui bangkitannya doang atau tarikannya doang, jadi cuma diketahui satunya aja gitu, satunya aja, berarti kita pakainya adalah yang single constraint, PCGR atau enggak ACGR. Kalau diketahui dua-duanya kayak yang di soal ini, itu kayaknya PACGR atau DCGR. Nah, jadi kita pakainya yang double kalau di sini, atau yang PACGR, karena diketahui dua-duanya. Nah, ini emang ada priornya sama biaya transportasinya tadi kayak di soal tuh. Ini pakai NIM sendiri ya, kalau nggak salah dia. Terus kita diminta untuk kalibrasi si impedance-nya ini, FCIJ-nya ini, dengan format sebagai berikut. Jadi persamaan yang eksponen. Nah, sebenarnya kalau nggak diminta kalibrasi, sebenarnya bisa aja pakai yang 0,0 berapa lah itu, aku lupa ya. Tapi kalau diminta kalibrasi, udah silakan kalibrasi. Bagusnya sih dikalibrasi ya, karena ya biasanya untuk kadang-kadang suka beda gitu. Jadi langsung aja di plot atau enggak bisa juga pakai yang apa, Linus ya, fungsi Linus di Excel tuh kalau misal kalian udah pernah ngambil apa kelas aku sebelumnya ya. Kalau yang tahu, kalau nggak tahu ya udah silakan di upload aja kayak gini lah. Atau enggak pakai regression juga bisa, tapi mungkin agak ribet kalau ya kalau buat yang eksponen kayak gini. Nah, intinya nanti bisa dapat alfa sama betanya kalau misalnya udah kalian plot seperti ini di persamaan Y-nya itu. Nanti itu jadi FCIJ-nya. Jadi kalian ngeplotnya itu adalah TIJ hasil surveinya itu per OI dikali dengan DJ. Itu untuk sumbu Y-nya. Sementara sumbu X itu adalah yang CIJ-nya atau cost-nya. Nah, lalu dari fungsi yang udah dibuat tadi itu yang dari alfa sama betanya itu kan dapat tuh FCIJ-nya. Itu kita masukin CIJ-nya yang di matriks cost tadi itu. Jadi nanti kita bisa dapat matriks impedance dari biaya transportasinya. Nah, ini yang bakal dipakai untuk di bagian selanjutnya. Nah, kita pakai PCG kayak tadi aku jelasin alasannya ya. Jadi pertama uh, kita ubah satu dulu. Jadi ini yang di attraction dulu kita ubah di OI dan seterusnya ya. Udah tahu ya, kemarin udah dijelaskan ya. Nanti masukinnya persamaannya kayak gini nih, buat yang iterasi berikutnya. 1/sigma BJ, DJ, FCIJ itu. Dan BJ 1 kalau yang di pertama ini, karena kita mulai dari yang attraction dulu. Terus ini buat TJ-nya, dan lakukan juga buat yang BJ-nya. Oke, nanti terus-terusin aja. Ada yang mau ditanya dulu ya? Sampai 15.25. Bos, sorry bos, mau nanya lagi. Ya, Jadi ya. kan ini berarti langsung PACGR aja ya bos. Nah tadi tuh belum nangkap, tadi nentuin kenapa bisa langsung PACGR aja, nggak usah kita hitung PCGR atau pakai ACGR gitu bos. Oh, itu dari data soalnya.
Nah, ini kan dia tuh diketahui tuh di nomor 3 itu dia diketahui bangkitan sama tarikannya. Nah, itu kan bisa kita proyeksikan ke tahun kelimanya itu seperti apa. Nah, sementara kalau misalnya kita cuma tahu salah satu aja gitu, jadi kayak misalnya bangkitannya nggak dikasih atau tarikannya nggak dikasih, berarti kita mau nggak mau pakai yang salah satu aja gitu. Karena kita nggak bisa nge-lock dua-duanya. Kita nggak punya apa apa sih namanya ya, kayak panduannya gitu buat ngeproyeksiin si matriks itu kalau misalnya kita nggak punya data yang salah satunya itu. Nah, kita milihnya tergantung sama apa yang diketahui di sini. Kalau misalnya UCGR, nanti itu berarti dua-duanya nggak diketahui itu. Bagian nggak diketahui, tarikan nggak diketahui, berarti otomatis pakai UCGR. Kalau misalnya kayak gini dua-duanya diketahui, berarti udah otomatis pakai PACGR. Biasanya sih kayak gitu ya. Oke, was kasih. Oke. BTW sih OIT sama DJT itu dapatnya dari itu ya, yang hasil proyeksi ya. Jangan lupa. TI-nya itu perbandingan antara OI sama OIT ini. DJ itu DJ sama DJT lah ya intinya. Saya mau tanya lagi nggak? Aku tunggu sampai 27. Oke. Ini buat yang 2021 tuh relatif sama ya soal. Jadi kayak ya udah nggak usah aku bahas lah ya. Terus yang 2020 tuh dari ini kalau nggak salah dari Pak Alfiar ya. Jadi kayak beda banget soalnya. Jadi nggak aku bahas juga. Nanti bisa dibaca-baca aja kalau dibutuhkan ya. Nanti aku share juga yang ini ya. Aku share apa PPT fullnya. Kalau gitu boleh lanjut dulu ke Cisna atau Rose. Oke. Mungkin aku tambahin buat yang penjelasan untuk UTS yang 2023. Sebenarnya untuk yang UTS 2023 tuh mirip-mirip sama yang UTS 2022 dan 2021 kalau nggak salah. Cuman dia kayaknya ada perbedaan di penghematan. Bentar, nggak kelihatan ya sharingnya. Mungkin kayaknya cuma bedanya sebenarnya di yang awal ini aja, yang diprediksi akan menghemat waktu dan biaya perjalanan hingga 10% lebih baik gitu. Untuk perhitungan langkah-langkahnya sebenarnya sama kayak yang tadi, dari perhitungan variabel-variabel yang mau dipakai, terus langkahnya habis itu kalibrasi impedance vector, terus selanjutnya kalibrasi model bangkitan dan tarikan, dan juga perhitungan si gravity modelnya. Itu sama persis kayak yang di 2022. Mungkin bedanya ada di waktu perhitungan si impedance vector-nya. Karena tadi kan biayanya itu ada penghematan ya. Jadi setelah tahun, sebentar. Nah, jadi setelah di 5 tahun mendatang, jadi di tahun ke-N, ini kalau dari yang aku tangkap ya, asumsi yang aku tangkap itu dia biayanya berkurang jadi cuma 90%. Jadi si biaya transportasi ini dikali sama 0,9 gitu nantinya. Terus sebentar, sorry. Nah, terus sebenarnya untuk perhitungan yang fungsi impedance-nya ini kayaknya di perhitungan aku masih ada yang salah, jadi mungkin nanti diperbaiki dulu, nanti aku share Excel-nya ke kalian. Cuman sisanya sama sih untuk perhitungan
langkah-langkah kalibrasi model dan lain-lainnya. Cuma beda di, situ aja gitu. Dan nanti ini dipakai, sorry. Dan nanti, yang apa namanya, yang biaya transportasi yang udah dikali si 0,9 itu, nanti kalian pakai untuk nyari, si OD matriks yang udah diproyeksiin ke 5 tahun mendatang. Mungkin gitu sih, mungkin dari Rose ada tambahan dulu nggak? Belum ada sih, mungkin lagi bener-benerin Excel-nya dulu sih dari aku sama Cisna. Buat yang 2023. Tapi selebihnya tuh sama langkah-langkahnya kayak udah dijelasin Steph sama Cisna barusan juga sebenarnya sama aja. Cuma nanti buat ada perbedaan di penghematannya aja mungkin ya. Sama nanti bakal di-share Excel-nya yang bener, yang lebih bener. Nah iya, paling gitu sih guys kalau dari kita. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, tapi nanti, yang benernya kita share lagi soalnya ini masih, ada salah perhitungan, takutnya kalau aku, share perhitungannya sekarang, nanti malah salah gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ya kira-kira? Dari Steph ada yang mau ditambahin lagi nggak, Steph? Kan lagi Raja ya? Belum. Itu aja jelasinnya cara pakai stepwise tuh. Bos Bis, boleh nanya lagi nggak? Ya ya, gimana? Eh, Mau mastiin aja, kalau buat pemilihan persamaan itu tuh kan kemarin jelasin kalau ngambil berdasarkan nilai F, significance F, test state, p-value, sama R-square. Nah, Hmm. untuk yang test state sama p-value-nya itu intercept atau yang variabel ya, Bos? Yang intercept atau yang X? Nah itu aku lupa. Cisna masih inget gak ya? Aku lupa. Apa? Sorry. Buat nentuin persamaan yang eh, paling oke tuh kan ada ngelihat dari F, significance F, test state, p-value, sama R-square. Terus kalau test state sama p-value itu kan ada intercept sama ada yang X-nya. Nah, untuk ngelihat nilai mananya tuh yang intercept atau yang X, bis? Intercept atau yang S? Yang X. Sebentar. Mm-mm.
Bentar ya, kalau seinget aku itu yang, dicari yang paling bagus tuh di X-nya, cuman, ini agak lupa jujur. Soalnya belum lihat lagi, cuman seinget aku di X-nya sih, bukan di Intercept-nya. Oke, bis. Terus kan kita kan ngelihat kayak nilai F-nya semakin besar semakin baik gitu. Terus significance F-nya makin besar makin baik dan lain-lain gitu. Nah, terus Signifikansi ya? misalnya berdasarkan kelima variabel tersebut sampai R square, ternyata emang hasilnya beda-beda gitu. Ternyata yang gedenya tuh maksudnya inilah nggak nggak semuanya menunjukkan kecenderungan yang sama gitu. Berarti balik lagi ke R square aja tuh gimana, bis? Kalau menurut aku iya sih, balik ke R square aja soalnya sorry. Kalau menurut aku iya paling, sebenarnya paling umum pakai R square aja kan yang paling menurutku yang paling menggambarkan, karena yang paling menggambarkan korelasi itu si R square gitu. Jadi kalau menurut aku balik ke R square sih. Kalau misal yang lain tapi harusnya yang lain ini ya, maksudnya kayak, sejalan gitu sama si nilai R square-nya, harusnya. Cuman kalau, mungkin nggak tahu ada case yang beda-beda, menurut aku balik ke R square-nya. Oke, Karena dia bis, yang paling makasih. ngegambarin korelasi gitu sih. Hmm. Oke. Mungkin ditunggu sampai 38 ya kalau ada lagi. Oke mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin dicukupkan buat tutor, UTS Motrans ini. Nanti buat bahan-bahannya bakal dikirim lewat Google Classroom ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung chat aja ke Step aku atau ke Rose. Makasih. Makasih, Bos, bis. Makasih Bos Wis.